kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah alat kesehatan senilai miliaran rupiah di RSUD Dr. Fauziah Biren tak terpakai karena terkendala izin operasional. Sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Tamiang masih mengantre pada operasi pasar murah untuk membeli bahan pokok murah. Warga Kecamatan Nurusalam Aceh Timur memiliki tradisi berbagi daging megang untuk anak yatim dan kaum duafa. Stok beras untuk kebutuhan warga selama Hari Raya Idul Adha mencukupi. Perum Bulog Subdivisi Regional Lok Semawe menyiapkan 41.500 ton di gudang mencukupi untuk kebutuhan warga hingga awal tahun 2026. Dari 41.500 ton beras di gudang Bulog merupakan beras cadangan pemerintah, mulai dari kualitas medium hingga beras premium untuk keperluan pasar murah. Jumlah tersebut sudah termasuk 6.871 ton stok sisa beras impor tahun lalu. Selebihnya merupakan beras pengadaan dalam negeri. Selama ini suplai beras untuk warga di 3 daerah yakni Lok Semawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Biren antara 1.500 hingga 1.700 ton per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk penyaluran beras SPHP hingga bantuan pangan. Saat ini sebagian besar masih ada di Perum Bulog Lok Semawe, tersedia sebanyak 41.500 ton. Itu terdiri dari beras cadangan beras pemerintah medium dan juga beras premium kita siapkan untuk kebutuhan pasar murah. Itu ada kita pastikan stok kita sangat cukup, bahkan sampai dengan awal tahun depan pun kita masih optimis stok kita aman. Saat ini ada 6.871 ton stok ekspor tahun lalu yang ada di gudang Mulia Blang Mane ini, dan juga sisanya merupakan beras pengadaan dalam negeri, ada kurang lebih 35.000 ton. Perum Bulog Subdivisi Regional Lok Semawe juga telah menyiapkan cadangan beras pemerintah hingga 35.000 ton. Beras tersebut untuk mengantisipasi keadaan darurat penyaluran bantuan pangan, sehingga warga tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di daerahnya. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Hari Raya Kurban mendatangkan berkah tersendiri bagi perajin senjata tajam atau pandai besi. Mereka kebanjiran pesanan senjata tajam, terutama parang dan pisau. Beberapa di antaranya kapak untuk kebutuhan kurban. Sejumlah jasa perajin pandai besi di Kabupaten Aceh Besar kebanjiran pesanan. Pisau dan parang serta kapak laris manis dipesan panitia kurban dari berbagai daerah. Beberapa hari menjelang pelaksanaan kurban, pesanan meningkat 2 kali lipat. Sebuah tempat usaha tempahan besi di Desa Lamblang, Kecamatan Darul Imarah, nyaris kewalahan memenuhi pesanan. Pesanan umumnya datang dari panitia kelompok kurban Gampong atau Desa Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pesanan juga datang dari berbagai sekolah yang melaksanakan kurban. Biasanya kalau memang Idul Adha, produksinya meningkat. Untuk permintaan sendiri? Memang ada banyak pesanan. Artinya selama ini kita pesanannya dari mana saja nih, Bang? Dari memang ada yang pribadi, ada yang kelompok. Ya, kelompok kurban. Contohnya ada pesanan nanti untuk kurban satu kampung ada 5 ekor kerbau ataupun sapi. Permintaan pisau 10 biji contohnya.
besi ada 3 biji. Calon pembeli juga bisa melihat langsung pembuatan parang dan pisau, mulai dari menempa besi hingga siap dipasang gagang. Harga sebilah pisau dan parang bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp300.000, tergantung tingkat kesulitan dan jenis gagangnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga Gampung Desa Matangpanyang, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur memiliki tradisi berbagi daging kepada para anak yatim. Mereka membagikan daging sehari menjelang Megang atau 2 hari menuju Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri. Pembagian daging untuk memenuhi kebutuhan tradisi Megang yang dirayakan warga Serambi Makkah. Para anak yatim disantuni dengan daging sehari sebelum Megang. Warga Gampung Matangpanyang bergotong royong menyembelih sapi lalu dibersihkan sebelum dikemas untuk dibagikan. Daging tersebut diantar ke rumah anak yatim yang ada di desa mereka. Tradisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun sengaja ditempuh agar para anak yatim bisa merasakan daging sebelum Megang. Warga meyakini mendahulukan kebutuhan anak yatim merupakan tindakan mulia dari sisi agama, sosial, dan budaya. Kegiatan malam ini kegiatan bagi daging untuk anak yatim. Itu biasanya kegiatan dilakukan kapan saja? Setiap 1 tahun 3 kali menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Supaya sebelum warga lain makan daging, anak yatim lah yang duluan. Pembagian daging berlangsung 3 kali saat Megang Ramadan, Idul Fitri, dan menjelang Megang Idul Adha. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Trifa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.